Banyak juga nih Kak, teman-teman yang takut mencoba karena mereka melihat bahwa wah luar biasa sekali ya penerima, beasiswa Bank Indonesia ini gitu. Nah sebenarnya, sebelum mendaftar apakah ada, apa ya, sesuatu yang memang harus kita bawa? Misalnya harus menampilkan sesuatu itu apakah wajib atau bagaimana Kak? Nantinya kan ketika dibuka pendaftaran ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya itu motivation letter. Latar belakang motivasi kita tuh apa yang kita bisa untuk meyakinkan orang. Itu yang nanti bakal sebagian besar bakal ditanya. Kenapa kok tulis ini? Apa motivasinya ini? Apa yang bisa sehingga terinspirasi untuk bisa menulis ini gitu. Jadi kadang motivation letter itu bisa jadi penentu untuk bisa ke tahap-tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Besti. Be smart to be inspiring bersama saya Cahaya Nuryanti, dan tentunya pada episode kali ini saya tidak sendiri karena kita sudah kedatangan anak muda yang luar biasa karena beliau ini merupakan awardee beasiswa Bank Indonesia dan baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Genbi Maluku Utara. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Novandi Hadian Soleh. Halo Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Nah, pertama nih Kak, sebelum kita menggali lebih jauh tentang beasiswa Bank Indonesia ini, boleh dong diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, nama saya Novandi Hadian Soleh. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Arab yang saat ini berada di IAI Ternate. Oke, mahasiswa iya. Sekarang semester berapa nih Kak? Sekarang semester 8. Wah, udah hektiknya urus skripsi ya Kak ya? Tugas akhir. Iya, biasa. Nah, oke, menarik sekali kita bahas terkait dengan beasiswa Bank Indonesia nih Kak. Bagaimana sih, boleh dong dijelaskan seperti apa beasiswa Bank Indonesia itu dan syaratnya? Apa syaratnya yang supaya bisa mahasiswa tuh mengetahui ini nih syaratnya dan saya termasuk dari itu misalnya? Oke, ya. Pada dasarnya beasiswa Bank Indonesia itu setiap tahun dibuka dari Bank Indonesia dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Maluku Utara. Kebetulan untuk beasiswa sendiri dari Bank Indonesia masih dikhususkan untuk kampus-kampus di wilayah Ternate. Dari beberapa kampus yang ada di Ternate hanya 3 kampus yang merupakan pendaftar dari beasiswa Bank Indonesia, yakni kampus Unhair Ternate, kemudian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Institut Agama Islam Negeri Ternate. Oke, baru mencakup 3 kampus itu saja ya Kak? Juga dari 3 kampus itu merupakan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya bakal dan kemungkinan bisa terpilih menjadi penerima beasiswa ini. Iya, oke. Berarti syaratnya itu dari semester berapa tuh Kak? Untuk persyaratannya tuh minimal semester 3. Oke. Dan maksimal itu semester 8 dengan catatan usianya tidak melebihi dari 23 tahun. Oke, berarti kalau misalnya sudah semester 8 tapi usianya masih 21 misalnya, itu berarti tidak masalah ya? Iya, masalah. Masuk kriteria ya? Masuk ya? Nah, oke, untuk beasiswa ini sendiri, masa kita mendapatkan bantuan biaya pendidikan itu berapa lama Kak? Sebetulnya untuk masa durasi waktu penerima beasiswa itu paling maksimalnya 2 tahun, atau biasa kita sebut dengan 2 periode. Ya, ini kurang lebih ada 4 semester karena 1 tahun kan 2 semester untuk mahasiswa. Tapi di per 1 periode atau per 1 tahun biasanya diseleksi kembali untuk bisa lolos ke periode selanjutnya. Berarti kalau sudah lulus di periode 1, kalau mau lanjutkan harus seleksi lagi harus gitu ya? Seleksi lagi. Nah, untuk benefitnya sendiri Kak, apa saja sih yang akan kita dapatkan kalau sebagai penerima beasiswa ini? Banyak sekali. Apa aja kalau benefitnya sih paling kalau misalkan kita yang terpilih sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia,
secara langsung kita akan tergabung dalam generasi baru Indonesia. Jadi generasi baru Indonesia ini merupakan komunitas binaan BI langsung yang memiliki fungsi dan tanggung jawab ada beberapa. Salah satunya itu adalah sebagai frontliner, garda terdepan dalam menyampaikan seluruh kebijakan-kebijakan Indonesia. Dari Genbi tersebutlah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa didapati dari bukan sekedar sebagai penerima beasiswa. Nah, salah satu dong Kak, di spill program yang kayaknya ini sangatlah menarik nih untuk mahasiswa bisa mengikuti ini gitu. Oh iya, jadi di Genbi itu kan programnya bermacam-macam. Jadi di Genbi itu secara strukturalnya kita ada pengurus DPW, Dewan Pengurus Wilayah, yang di dalamnya terdapat ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, sama koordinator medkom. Terus dibantu oleh 3 koordinator komisariat, yakni pemimpin-pemimpin dari 3 kampus penerima beasiswa, plus ada ketua dan wakil divisi yang kurang lebih jumlahnya ada 5. Nah, di Genbi sendiri mungkin kalau disebutkan semuanya waktunya bakal gak cukup kan. Jadi kalau satu aja sih. Kemarin kita baru saja melaksanakan kegiatan Genbi Adil, Genbi Aksi di Lingkungan. Jadi salah satu dalam upaya kita menjadi frontliner Bank Indonesia itu, salah satu program dari Bank Indonesia itu namanya Urban Farming, adalah program yang dikhususkan untuk menekan angka inflasi yang ada di masyarakat. Jadi kita bersama dengan masyarakat, kita ada kegiatan-kegiatan sosial, kita kemudian berkolaborasi dengan masyarakat bagaimana mengelola urban farming itu. Nah, oke. Nah tadi tuh Kak mengenai syarat penerima beasiswa Bank Indonesia, ada tidak sih syarat jurusan atau fakultas tertentu yang menerima beasiswa ini, atau semuanya bisa berkesempatan untuk mendapatkan itu? Pada dasarnya sih semua terbuka, bahkan ada stigma yang berkembang di luar, yang masuk di Genbi atau menjadi penerima beasiswa BI itu cuma khusus kalangan mahasiswa ekonomi. Iya, betul. Dan itu saya bisa patahkan karena saya sebagai seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang jauh larinya dari ekonomi sama sekali gak kesentuh. Jadi semua terbuka, peluangnya sama untuk seluruh program studi. Oke, berarti semua bisa berkesempatan untuk apply ya Kak ya. Nah, untuk beasiswa ini sendiri berarti kan tidak hanya memberikan bantuan dana pendidikan, tetapi juga lebih kepada bisa melatih hard skill dan juga soft skill dari mahasiswa penerimanya sendiri kan Kak. Nah, tapi pasti setiap apply pasti ada yang belum mendapatkan rezeki itu nih Kak. Nah, sebenarnya hal apa sih yang mungkin tuh orang banyak nih mahasiswa yang apply beasiswa itu tidak menghiraukan hal tersebut dan tidak teliti terhadap hal tersebut yang menjadikan mereka belum berkesempatan mendapatkan itu? Oke, jadi saya mengawali ngomongnya kayak gini. Pada dasarnya kan kesempatan itu selalu beriringan dengan takdir. Jadi ada kalanya ikhtiar yang sudah dibangun, kalau misalkan belum ditakdirkan ya membuat apa. Tapi sebetulnya nggak ada jurus-jurus gitu untuk bisa bergabung sama atau bisa menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Tapi pada dasarnya satu yang bisa saya simpulkan dari 2 kali tes dan diterima itu menjadi penerima beasiswa, yang penting kita bisa meyakinkan orang yang mewawancarai kita kalau kita betul-betul layak apapun itu. Jadi upaya kita untuk meyakinkan itu tuh bisa dalam berbagai macam cara. Bisa kita menunjukkan bakat kita, bisa kita menunjukkan kemampuan intelektual kita, bagaimana juga kita bisa menunjukkan dalam bentuk public speaking kita, cara kita ngomong, dan intinya bagaimana membuat orang yang mencari kita tuh bisa tertarik dan yakin kalau dia belum pantas jadi bagian dari penerima Bank Indonesia. Untuk seleksinya sendiri itu kan berapa tahap tuh? Pertama tahap dari kampus itu kita seleksi berkas. Jadi penerimaan itu diawali dari kampus, dibuka pendaftarannya di kampus, kemudian diseleksi berkas. Nantinya dari seleksi berkas itu nama-nama yang terpilih dari kampus bakal dipilih untuk ke tahap wawancara.
Nah, setelah dari tahap wawancara baru pengumuman hasil kelulusan. Nah, berarti tadi yang Kak Novandi maksudkan tuh di tahap wawancaranya ya. Iya. Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang deskripsi diri kita ya Bang. Kita pantas harusnya penerima beasiswa tersebut. Nah, banyak juga nih Kak teman-teman yang takut mencoba karena mereka melihat bahwa wah, luar biasa sekali ya penerima beasiswa Bank Indonesia ini gitu. Nah, sebenarnya sebelum mendaftar, apakah ada sesuatu yang memang harus kita bawa, misalnya harus menampilkan sesuatu itu apakah wajib atau bagaimana Kak? Nantinya kan ketika dibuka pendaftaran ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya itu motivation letter. Latar belakang motivasi kita tuh apa yang kita bisa untuk meyakinkan orang. Itu nanti bakal sebagian besar bakal ditanya. Kenapa kok tulis ini? Apa motivasinya ini? Apa yang bisa sehingga terinspirasi untuk bisa menulis ini gitu. Jadi kadang motivation letter itu bisa jadi penentu untuk bisa ke tahap-tahap selanjutnya. Karena semenariknya itu bisa jadi daya tarik tersendiri sih. Gitu. Berarti berangkat dari motivasi apa sih yang membuat mereka mau apply beasiswa tersebut? Iya. Karena ini ya Kak, teman-teman saya itu banyak sekali yang berminat dengan beasiswa tersebut gitu. Karena memang selain benefit tadi bantuan biaya pendidikan, mereka tuh merasa bahwa dengan gabung di Genbi yang tadi Kakak maksud, mereka tuh lebih mendapatkan banyak hal di luar dari apa yang mereka pelajari dalam kelas. Nah, berbicara tentang itu, saya juga sedikit tahu kalau Kak Novandi ini seorang aktivis. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang membuat Kak Novandi itu terdorong untuk tidak hanya menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja? Iya. Jadi berangkat dari kesadaran saya tentang memaknai menjadi seorang mahasiswa. Di beberapa kesempatan mungkin saya pernah menulis kalau mahasiswa itu orang yang harus menyadari identitas dirinya. Kadang ketika kita tidak menyadari identitas kita sering lupa bagaimana seharusnya menjadi seorang mahasiswa. Itu kenapa yang mendorong saya kalau menjadi seorang mahasiswa, yang pertama kita harus kuat secara intelektual, ya, karena kita menjadi bagian dari kaum terpelajar. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial kita. Itu yang kadang-kadang harus dimiliki dan kadang-kadang juga dilupakan oleh teman-teman mahasiswa. Padahal dua hal ini itu menjadi sesuatu yang wajib terinternalisasi dalam diri mahasiswa dan harus dikolaborasikan dan harus dijalankan secara bersama-sama. Gak boleh cuma satu dan gak boleh dihilangkan satu. Oke, berarti harus komplit gitu ya. Bagaimana mahasiswa sadar bahwa kita tuh agent of change gitu. Jadi semuanya harus dicakup ya. Oke, tidak terasa kita hampir di penghujung waktu. Semoga tadi bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Nah, untuk penutup ini Kak, kalau Kak Novandi diberikan kesempatan untuk bisa berhadapan dan berbicara di depan banyak anak muda, hal apa yang kira-kira mau disampaikan? Oke. Khusus untuk teman-teman atau seluruh anak-anak muda yang ada dimanapun berada, saya ingin cuma berpesan sebagai seorang mahasiswa, khususnya untuk pesan untuk anak-anak muda dan mahasiswa. Kita harus menyadari bahwa kalau mengutip perkataan dari Najwa Shihab, sejarah Indonesia itu sejarah anak muda. Artinya negara kita ini memposisikan kaum muda itu sebagai kaum yang memiliki proses atau memiliki posisi strategis dalam perubahan nasional. Itu yang harus kita sadari sehingga kita bisa gunakan fungsi itu dalam upaya untuk berkontribusi terhadap nusa dan bangsa. Wah, Masya Allah, luar biasa nih Kak ya. Oke, terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu, dan semoga dari sharing kita pada episode kali ini bisa memberikan banyak sekali benefit kepada teman-teman. Sebagai bocoran nih Kak, kapan sih di setiap kapan beasiswa Bank Indonesia ini kembali buka supaya teman-teman bisa prepare nih Kak dari sekarang? Biasanya di awal penerimaan mahasiswa baru itu bakal kita untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bakal pantau akun media sosialnya Genbi. Di situ kita bakal
untuk informasi-informasi penerimaan calon Boleh beasiswa. di-spill akun Instagramnya? Akun Instagram Genbi itu genbi.malu. Oke, jadi teman-teman jangan lupa di-follow ya. Ya oke, sekali lagi terima kasih banyak. Dan semoga setelah ini makin banyak karya yang Kak Novandi buat dan bisa sharing kepada teman-teman semuanya. Ya, baik itu dia Sobat Besti semuanya pada episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini bersama Kak Novandi Hadian Soleh dan saya Cahaya Nuryanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.